berusia 31 tahun, merupakan istri dari Tuan A, 34 tahun, dan mereka merupakan pasangan baru atau keluarga baru, di mana usia pernikahan mereka menginjak 5 bulan. Dan saat ini, Nyonya U telah mengandung anak pertama mereka dengan usia kehamilan 14 minggu. Sehari-hari, Nyonya U masih aktif bekerja sebagai karyawan swasta. Nyonya U dan juga Tuan A bertempat tinggal di sebuah kontrakan, di mana mereka menempatinya setelah sejak mereka menikah. Selama masa kehamilannya, Nyonya U sering merasa tidak nyaman, yaitu merasa mual pada pagi, siang, sore, malam, setelah makan, dan juga setelah minum es. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Nasifa ya? Iya, benar. Istrinya ada di rumah, Mas? Ada, Nas. Silakan masuk, Nas. Saya panggilkan istri saya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah saling kenal ya, Mas, Mbak. Namun, perkenalkan kembali, saya perawat Syifa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak berbincang mengenai kondisi kesehatan di keluarga Mas dan Mbak ya. Terlebih sekarang Mbak sedang hamil begitu. Nah, pada pernyataan di pertemuan sebelumnya, Mbak mengeluh mual di pagi, siang, sore maupun malam hari. Dan juga Mbak mengatakan bahwa mual sesudah makan dan juga setelah minum es begitu ya. Nah, dari keluhan yang Mbak rasakan ini muncul nih masalah kesehatan, yaitu gangguan rasa nyaman akibat mual yang Mbak alami. Oleh karena itu, hari ini kita akan berdiskusi dan belajar bersama cara menangani dan mencegah mual dengan mengkonsumsi wedang jahe, kemudian biskuit jahe, dan juga cara lainnya. Dengan harapan supaya Mas dan Mbaknya mampu mengetahui dan memahami cara membuat wedang jahe, kemudian mengetahui kapan mengkonsumsinya, manfaatnya, begitu. Dan juga nanti mampu menerapkan secara mandiri di rumah begitu, supaya nantinya bisa meredakan mual, kemudian frekuensi mualnya menurun, dan Mbak juga nantinya akan lebih nyaman bisa melakukan kegiatan sehari-harinya dengan baik. Baik, Mas. Baik. Nah, dari pertemuan kita sebelumnya, kita sudah ada kesepakatan nih kalau waktu diskusinya kali ini kurang lebih selama 30 menit. Nah, dari Mas dan Mbaknya, apakah ada keinginan untuk perubahan waktu atau sesuai dengan kesepakatan pertemuan kemarin? Tidak, Nas. Sesuai kesepakatan yang kemarin saja 30 menit. Baik, 30 menit ya, sesuai kesepakatan pertemuan kemarin. Nah, kalau begitu kita mulai saja nih deh. Apakah sudah siap, Mas, Mbak? Siap, Nas. Saya akan menjelaskan cara membuat wedang jahe yang dipercaya mampu mengatasi rasa mual pada ibu hamil. Jahe itu memiliki berbagai kandungan. Yang pertama ada oleoresin, di mana ini memberikan rasa pedas yang dapat menghangatkan tubuh, dan juga ada aroma khas. Nah, yang kedua ada minyak atsiri atau zaijiran, di mana ini memiliki aroma yang harum, kemudian efek yang menyegarkan, dan juga menghalangi refleks muntahnya. Nah, kemudian ini juga ada gingerol dan sogeol, di mana ini dapat melancarkan peredaran darah, dan juga ini mempunyai efek anti mual dan anti muntah, dan juga anti bakteri. Nah, dari kandungan-kandungan yang dimiliki oleh jahe ini memberikan berbagai manfaat nih dari jahe itu sendiri. Nah, dari senyawanya itu tadi dapat melancarkan peredaran darah, kemudian dapat meredakan mual dan muntah, menurunkan demam, dan juga dapat menghangatkan tubuh. Terus gimana cara buat wedang jahenya, Nas? Jadi cara membuat wedang jahenya yang pertama, kupas dan cuci 2,5 gram jahe. Nah, 2,5 gram itu seukuran ibu jari nih, Mas, Mbak. Jadi seukuran ibu jari, kemudian dibelah dua, lalu diiris tipis. Kemudian diseduh dengan air panas 200 ml atau ya segelas lah, 1 gelas begitu. Nah, kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, lalu diaduk, kemudian minum selagi masih hangat. Oh, baik, Nas. Jadi cara buatnya seperti itu ya. Mungkin nanti setelah ini saya akan coba praktekkan cara buat wedang jahenya. Kalau cara membuatnya seperti ini, saya juga bisa, Nas, biar nanti saya yang buatkan buat istri saya. Oh iya, Nas, kalau untuk waktu konsumsinya ini kapan aja ya, Nas? Jadi minumnya 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Oh gitu ya, Nas. Iya, benar.
Selain wedang jahe ini, ada juga nih biskuit jahe. Manfaatnya sama seperti wedang jahe. Nah, biskuit jahe ini juga ada aturan konsumsinya nih. Yang pertama, makan 3 biskuit pada pagi hari di jam 7 pagi. Yang kedua, makan 3 biskuit pada pukul 7 malam. Ada cara lain selain dari wedang jahe dan juga biskuit jahe. Cara lainnya ini seperti yang pertama, makan biskuit saat bangun tidur atau sebelum beranjak dari tempat tidur. Yang kedua, makan dalam porsi kecil tapi sering. Yang ketiga, menghindari makanan pedas dan berlemak seperti seblak, kemudian kari, dan juga gulai. Yang keempat, mengurangi minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan juga teh. Nah, ini juga bisa sih maksimal 2 gelas dalam sehari. Selain itu, mengonsumsi suplemen kehamilan yang diberikan dokter. Penting juga nih, istirahat yang cukup karena kurang istirahat juga dapat memicu mual. Dan selain itu, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas sehari. Oh, baik. Terima kasih ya, Nurse, atas penjelasannya. Sama-sama, Mbak. Apakah Mbak dan Mas sudah paham apa yang saya jelaskan tadi atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau dari saya sudah paham, Nurse. Alhamdulillah dari penjelasan yang Nurse jelaskan tadi. Dari saya juga sudah paham Nurse tentang cara mencegah dan juga mengatasi mual dari cara-cara yang Nurse sebutkan tadi. Tapi saya ingin bertanya Nurse, untuk jahe ini aman nggak ya untuk kehamilan istri saya? Jahe aman dikonsumsi selama kehamilan ya Mas, Mbak. Namun tidak boleh berlebihan. Jadi sesuai dengan aturan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Nah, bagaimana Mas? Apakah sudah menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup Nurse. Baik, Mas, Mbak, untuk pertemuan kali ini kurang lebih seperti itu ya. Karena dari Mas dan Mbak tidak ada pertanyaan lagi, sebelum menutup pertemuan kita kali ini, saya akan menanyakan pemahaman Mas dan Mbak mengenai apa yang kita diskusikan hari ini. Baik, boleh disebutkan kembali apa saja yang Mbak dan Mas dapatkan pada pembelajaran kita hari ini? Boleh, Nurse. Jadi tadi terkait dengan manfaat ya, yang pertama itu bisa melancarkan aliran darah, terus bisa juga untuk menghangatkan tubuh, bisa juga untuk mencegah mual yang saya rasakan, terus bisa untuk menurunkan demam. Untuk penggunaannya adalah setengah dari ibu jari dan caranya dengan diseduh menggunakan air panas. Ya, selain itu juga bisa dengan mengkonsumsi biskuit jahe 2 kali sehari ya Nurse ya, pada pukul 7 pagi dan 7 malam. Selain itu juga ada cara-cara lain. Istri saya bisa mengkonsumsi biskuit saat bangun tidur, makan dalam porsi kecil tapi sering, minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari, terus juga menghindari makanan yang pedas dan berlemak. Tadi juga disebutkan kalau jahe ini aman untuk kehamilan istri saya. Betul, yang Mbak dan Mas sebutkan tadi sudah benar ya, sudah bagus. Tapi jangan lupa, Mbak harus istirahat yang cukup, kemudian mengurangi konsumsi kopi dan teh karena mengandung kafein, maksimal 2 gelas dalam sehari ya. Dan jangan lupa untuk minum suplemen yang dikasih dokter. Iya, Mas. Baik, karena Mbak dan Mas sudah bisa menyampaikan tentang hasil diskusi kita hari ini, bisa kita cukupkan ya untuk pertemuannya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi dan menilai bersama perkembangan mual yang Mbak rasakan. Apakah berkurang atau ada hambatan dalam pelaksanaannya? Apakah sudah terlaksana dengan baik untuk cara yang telah kita diskusikan kita hari ini? Nah, bagaimana Mas, Mbak, untuk pertemuan selanjutnya bisa diadakan kapan? Oh iya, baik Nas. Mungkin saya bersedia dilaksanakan di minggu depan pada hari Minggu pukul 9 gitu ya. Karena hari Minggu itu saya libur kerja. Baik, di minggu depan kita akan bertemu kembali ya di hari Minggu pukul 9 tepatnya di rumah Mas dan Mbak. Tujuan pertemuan selanjutnya yaitu untuk mengevaluasi nih bagaimana keadaan mualnya Mbak setelah menerapkan mengkonsumsi minuman jahe dan tips lainnya untuk mengatasi mual yang telah kita diskusikan hari ini. Apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum? Apakah ada hambatan atau tantangan selama menerapkan mengkonsumsi minuman jahe dan tips lainnya? Supaya nanti kita bisa berdiskusi kembali untuk menemukan solusinya. Begitu ya Mbak, Mas? Kalau begitu saya izin pamit ya. Mbak dan Mas bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya Mbak, Mas.
Baik Nas, terima Terima kasih, kasih. Nas. Jadi kayak punya libertas satu. Selamat pagi Bapak. Kami terima kasih sudah menonton. Dadah.